Selanjutnya adalah penyampaian materi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Salim SSY. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Yang saya ta'dimi Abah Yai Kiai Haji Muhammad Dailam Yusuf dan keluarga, yang saya banggakan kawan-kawan semua. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat bermuajahah, belajar bersama dalam bingkai seminar hukum syariah dengan tema skema pembagian waris dengan rata menurut hukum Islam. Saudara-saudara dan saudari-saudari santri dan kawan-kawan, bahwa dalam hukum Islam itu diatur bagaimana seseorang mendapatkan harta benda yang bukan miliknya untuk dijadikan milik orang tersebut, kan gitu. Salah satunya adalah dengan cara waris. Di dalam hukum Islam juga ada cara lain selain waris. Apa itu? Yang disebut dengan jual beli, hibah dan lain sebagainya. Menarik sekali, dalam hukum Islam waris ini kita tahu diterangkan sangat jelas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi pembagiannya itu sudah ada, ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu yang menarik. Nah, sehingga seolah-olah ini tidak kontekstualis dengan masyarakat Indonesia. Sebelum Islam datang ke Indonesia itu, masyarakat Indonesia sudah punya hukum waris sendiri yang disebut dengan hukum waris adat itu. Sehingga ini pun berkelanjutan masalah ini. Berkelanjutan bagaimana? Berkelanjutan tentang bagaimana kalau seandainya kita sebagai orang Muslim di Indonesia, kemudian kita tidak menggunakan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dalam penerapan hukum waris. Apakah kita meninggalkan hukum Allah atau tidak? Oleh karena itu, mudah-mudahan untuk menjawab itu semua, kita hadirkan tema yang menarik kalau hemat saya, dengan tema skema pembagian waris dengan rata menurut hukum Islam, di mana di masyarakat kita banyak sekali pembagian waris dengan cara rata ini. Bagaimana hukumnya di dalam hukum Islam? Oleh karena itu, monggo kita simak bareng-bareng. Silakan Mas. Tentang waris, Nabi mengingatkan kepada kita bahwa warisan itu harus disampaikan kepada ahli waris. Sepeninggal pewaris, warisan itu harus disampaikan kepada ahli waris. Nabi mengatakan al-hikul faraid bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aular rajulin dakarin. Bahwa menyampaikan bagian waris kepada pemilik warisan, ahli waris, adalah satu kewajiban di sini. Al-hiku menggunakan sifat amar. Dan sisanya, kata Nabi, kalau seandainya ada lebihan, maka asobah, disebut asobah itu, maka untuk laki-laki. Oleh karena itu, di sini hadis ini menyatakan bahwa penyampaian pemberian warisan kepada ahli waris adalah hukumnya wajib. Nah, sekarang metodologinya yang kita perdebatkan, kan gitu kan. Kalau tentang menyampaikan warisan kepada ahli waris ini memang wajib dan kita sepakat, ya enggak? Anda enggak sepakat itu? Jadi kalau orang tua Anda meninggal, Anda enggak dapat waris, Anda sepakat itu? Yang sepakat yang ini kan? Ya disampaikan sebagaimana hadis Nabi. Itu. Jadi yang enggak kita sepakati adalah bagaimana pembagian waris itu. Sementara di dalam Al-Quran tadi saya katakan, warisan yang ada di dalam Al-Quran sudah ditetapkan itu. Laki-laki mendapatkan segini, anak laki-laki, anak perempuan dapat segini, kemudian istri dapat ini, kalau suami yang ditinggal istri
maka dapat suami adalah segini dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Selanjutnya Mas. Nah, sebelum kita membahas panjang lebar, tentunya dalam kaitan ini saya menyinggung dulu sedikit bahwa apa sih dan siapa sih orang yang bisa menerima warisan. Kalau melihat slide yang saya sampaikan ini, ada 3 seseorang bisa mendapat warisan. Ada 3 sebab seseorang akan mendapatkan warisan. Yang pertama karena nasab. Yang karena nasab itu contohnya adalah anak, saudara, orang tua, dan saudari. Ini warisan karena nasab. Yang kedua, warisan karena nikah. Jadi orang menikah yang asalnya bukan siapa-siapa, ya kan? Kemudian dia ketika suaminya meninggal atau istrinya meninggal, dia akan mendapat warisan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mualah. Mualah ini adalah orang yang menguasai seperti sayyid. Namun mualah ini kalau kita terapkan pada saat ini tentu tidak kita akan temui karena perbudakan pada saat ini tidak ada. Jadi 3 sebab seseorang mendapat warisan. Yang pertama dikarenakan nasab, yang kedua dikarenakan pernikahan, yang ketiga karena mualah. Selanjutnya Mas. Nah, ahli waris secara menyeluruh ini ada 17 itu. Silahkan dibaca nanti. Untuk menyingkat waktu cepat saja. Nah, secara secara ringkas, seseorang yang tidak mungkin terhijab. Jadi dalam warisan itu, ahli waris yang ada 17 itu ada kalanya lolos seleksi, ada kalanya tidak lolos seleksi. Yang lolos seleksi namanya tidak terhijab. Yang tidak lolos seleksi namanya terhijab. Terhijab yang dimaksud di sini artinya adalah dia itu tidak mendapatkan warisan karena ada yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan. Contohnya saudara dan saudari tadi. Itu kalau kita lihat dia bisa dapat warisan. Tapi karena ada anak laki-laki, anak perempuan, ada istri, ada orang tua, dia terhijab. Kan gitu kan? Nah ini sehingga ketika ada saudara atau saudari dari orang yang meninggal, dia tidak mendapatkan warisan ketika si yang meninggal mempunyai anak. Itu begitu. Orang-orang yang tidak terhijab itu atau lulus seleksi itu dalam warisan adalah pertama bapak, kemudian ibu, anak laki-laki, anak perempuan, istri. Nah istri itu bisa 1, bisa 2, atau bahkan bisa 3. Semuanya dapat itu. Oke. Selanjutnya ini nanti dibaca sendiri deh. Terus. Nah selanjutnya di dalam hukum Islam selain ada istilah hijab dalam warisan, ada juga istilah batal tidak mendapatkan warisan. Mereka yang batal mendapatkan warisan itu 1 dikarenakan murtad. Jadi orang tuanya yang mewariskan harta itu Islam, anaknya bukan Islam atau keluar dari agama Islam. Dalam kaitan ini, anaknya ini tidak mendapatkan warisan ketika ayahnya meninggal. Ya. Itu. Yang kedua, karena membunuh. Ya, Islam podo Islami antara ahli waris dan pewarisnya, tetapi ahli warisnya membunuh orang yang mewarisi. Jadi anak membunuh bapak agar cepat-cepat dapat warisan. Naudzubillah ini. Nah dalam kaitan ini nggak boleh dia mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah karena kafir, ya. Karena kafir. Contohnya ayahnya atau anaknya si A itu tetap dalam posisi agama non-muslim. Sementara si A yang meninggal ini adalah sudah masuk Islam. Dalam kaitan ini si A tidak dapat mewarisi anak-anaknya yang masih dalam posisi agama asalnya. Itu. Nah selanjutnya, ketika kita sudah tahu ya bahwa hukum waris itu adalah wajib disampaikan,
kemudian siapa saja yang mendapatkan, siapa saja yang terhijab, siapa saja yang tidak terhijab, dan pada gilirannya nanti tadi kita barusan saja membahas siapa saja yang tidak mendapatkan warisan. Nah, saat ini kita akan membahas analisis skema pembagian harta waris dengan pembagian merata. Jadi begini kawan-kawan, saya memberanikan diri untuk mengungkap ada kemungkinan bahwa warisan yang dibagi rata ini dimungkinkan terjadi di masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam itu, karena ada beberapa hukum yang memang itu diterangkan di dalam Al-Quran, cuman ada ketetapan-ketetapan para imam madhab atau bahkan khulafaur rasyidin itu tidak menetapkan sebagaimana hukum yang terletak di dalam Al-Quran. Contoh dalam kaitan ini yang perlu kita renungkan untuk nanti melandasi cara berpikir kita, boleh atau tidak warisan itu dibagi rata. Yang pertama adalah sebelum Islam datang, hukum adat masyarakat Nusantara sudah ada dan berlaku. Jadi saya katakan tadi, masyarakat Indonesia sebelum Islam datang sudah memiliki hukum adat waris. Salah satunya tadi yang saya katakan dibagi rata itu. Itu yang pertama. Nah, di dalam Islam awal-awal juga sama. Jadi Al-Quran juga berhadapan dengan adat orang jahiliyah, ya enggak? Maka kemudian hukum Islam yang berhadapan dengan adat jahiliyah, saya sering katakan di situ nanti ada iltizam, ditetapkan sebagai syariat. Tapi juga ada yang takhyir, dirubah, yang asalnya adatnya semacam ini kemudian menjadi hukum Islam karena dirubah. Yang tetap contohnya apa? Yang tetap contohnya puasa. Yang tahyir contohnya apa? Yang tahyir contohnya tawaf. Ya, tawaf orang jahiliyah dulu sebelum Islam datang sudah ada. Kemudian Islam datang, tawaf Islam berbeda dengan tawaf jahiliyah. Selanjutnya adalah tahrim, minum khamar, main judi, kemudian berzina, itu haram. Yang mana ini adalah budaya dari orang Arab. Nah, begitu juga seolah-olah kan gitu kan. Adat waris Indonesia ini seolah-olah mungkin diiltizamkan, ditetapkan sebagai hukum Islam, meski Al-Quran sudah membahasnya di dalam hukum Islam itu sendiri, yakni dalam landasan atau dasar hukum Islam Al-Quran dan Al-Hadis. Memungkinkan tidak? Sangat memungkinkan. Nah, coba kita lihat lagi beberapa hukum yang dirubah oleh para ulama kita atau khulafaur rasyidin. Selanjutnya, Mas. Nah ini, Sayyidina Umar itu pernah meninggalkan Al-Quran. Maksudnya meninggalkan Al-Quran itu meninggalkan hukum yang ada di dalam Al-Quran, ya, pada saat memberikan hasil zakat pada mu'alaf. Karena alasan mu'alaf di masanya itu mu'alaf yang tidak diberi zakat olehnya adalah mu'alaf yang kaya raya. Jadi seharusnya asnaf zakat itu salah satunya kan adalah orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, salah satunya. Tapi oleh Sayyidina Umar, dia atau siapa? Mu'alaf ini tidak diberi zakat. Kenapa? Alasan si Sayyidina Umar adalah karena mu'alaf ini adalah kaya. Kalau dikasih zakat nanti takut menghina. Sehingga apakah model ketetapan Umar semacam ini disebut dengan meninggalkan Al-Quran? Nah itu begitu. Nanti kita juga akan sama. Jadi apakah ketika kita tidak menjalankan hukum di dalam Al-Quran berupa ketetapan pembagian harta waris tersebut, kemudian kita ganti dengan hukum adat kita, apakah kita tidak menerapkan hukum Islam? Ini jawaban yang penting. Tentunya tidak. Tidak apa? Tidak meninggalkan hukum Islam secara substantif. Tetap kita menjalankan hukum Islam secara substantif. Karena di sana fungsi daripada hukum itu adalah salah satunya
memberi kedamaian. Artinya, ketika seseorang membagi warisan dengan cara rata, kok kemudian tidak ada pertentangan antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain. Ini bisa dikatakan, ini loh hukum. Ini loh tujuan hukum. Nah, sementara kalau seandainya dibagi dengan cara Islam, terus kemudian menjadi musuh-musuhan. Yang perempuan dapat satu, yang laki-laki dapat dua. Yang perempuan kemudian nyantet yang laki-laki. Kenapa? Karena dapat dua. Nah, ini kan jadi muncul problem selanjutnya. Meski Al-Quran menetapkan semacam itu. Sehingga ya ada kemungkinan diwujudkan sistem bagi rata dalam waris. Nah, bagaimana cara agar sistem bagi rata dalam waris ini tidak bertentangan dengan Al-Quran? Nanti kita telaah. Jadi ini dulu dasarnya dulu, ya, cara berpikirnya. Nah, bukan hanya di dalam ketetapan Sayyidina Umar saja, kita dalam menetapkan hukum itu juga sering sekali menggunakan metodologi kias sebagai penetapan hukum. Nah, dalam kaitan ini, maslahah mursalah juga sama kita gunakan dalam penetapan hukum. Bahkan Najamuddin Atufi, seorang pengikut daripada Hanafi, itu mengatakan kalau seandainya Al-Quran bertentangan dengan maslahah, beliau akan mengambil maslahah, meninggalkan Al-Quran. Kenapa begitu? Karena kita tahu sendiri Al-Quran itu secara makna, secara dohir maknanya mungkin akan tidak bisa berubah, tetapi secara substansi dia bisa berubah gitu loh. Sekali lagi, bagaimana bisa berubah? Ya tentu kita lihat daripada substansi hukum atau tujuan hukum itu sendiri. Sekali lagi, tujuan hukum tadi saya katakan adalah untuk apa? Memberi kedamaian, menyampaikan hak. Kalau damai, maka sudah. Hukum itu biasanya sudah sukses mengatur sesuatu yang diatur ketika aturan itu menjadikan masyarakat menjadi damai. Itu akan berhenti di situ, tidak akan berkembang dan berubah lagi. Kalau sudah damai, kalau tidak maka akan berubah. Ini sifat hukum. Selanjutnya, nah kita lihat ini yang saya katakan tadi, bahwa warisan bagiannya itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil yain. Ya, fa in kunna nisaan fauqat nataini falahunna thulutsa ma tarok. Ya kan? Sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi di situ Allah mengatakan, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Nah ini, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3, dan lain dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya juga ada ayat yang juga menjelaskan tentang pembagian harta warisan. Selanjutnya ini surat An-Nisa ayat 11. Lanjut Mas. Surat An-Nisa ayat 12 juga sama, menyebutkan adanya bagian ahli waris. Sebagaimana walakum nisfu ma tarok walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum arbu'u mimma tarok. Nah, ila akhir al-ayah. Nah, ini juga bagian daripada bahwa Al-Quran telah menjelaskan bagian-bagian warisan. Nah, ini yang kemudian kalau orang-orang yang mungkin baru belajar agama mungkin tidak berani mengubah, kan itu kan. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang ahli usul fikih, kemudian ahli dalam fikih, ini pasti kata bahasa hal itu pasti nek rupak di oke.
Jadi kalau ada pertentangan antara ahli waris dengan pembagian model Al-Quran, maka kemudian rupak di oke, bagi rata. Dasarnya apa? Coba terus selanjutnya Mas. Nah ini, jadi sebelum saya mengatakan bahwa boleh atau tidak warisan itu dibagi rata, kita lihat dulu, kita analisa dulu bahwa datangnya hukum waris asalnya adalah merespon sebuah peristiwa. Apa peristiwa itu? Peristiwa tentang seorang perempuan yang merupakan istri dari seorang tentara Nabi yang perang di medan perang kemudian meninggal di sana. Setelah suaminya meninggal, kok harta benda suami itu dikuasai oleh adiknya. Semuanya. Jadi anak dan istri tidak dapat. Kebetulan anaknya itu perempuan. Menurut waris jahiliyah atau menurut waris pada masa itu sebelum Islam, seorang perempuan itu tidak bisa mendapat warisan. Nah, sehingga di situ ada kemungkinan ya hal ini kemudian mendorong seorang perempuan tetap akan mendapatkan warisan, tapi jumlahnya tidak lebih banyak dibanding laki-laki. Nah, peristiwa itu kemudian, yakni peristiwa perempuan yang kemudian dia tidak mendapatkan warisan ketika suaminya meninggal ini diadukan kepada Nabi. Nabi, niki wonten tiang namanya, ini ada seorang istri dari Sa'ad bin Ar-Rabi, ya, dia memiliki anak perempuan, suaminya meninggal di medan perang. Ketika suaminya meninggal di medan perang, dia tidak mendapatkan warisan. Kemudian apa jawab Nabi? Jawab Nabi itu tidak mengatakan doh piye, enggak. Jadi beliau itu langsung mengatakan mudah-mudahan Allah segera memberi penyelesaian mengenai masalah itu. Setelah Nabi mengatakan ini, kemudian kok turun dijawab oleh Allah dengan surat An-Nisa yang tadi yusikumullahu, ya kan? Tadi yang disebutkan tadi itu. Nah, ini yang kemudian dengan adanya pembagian 2:1 bagi perempuan, ini perempuan pada saat itu sudah merasa bersyukur, betul nggak? Yang asalnya tidak dapat apa-apa. Tapi di Indonesia, masyarakat Indonesia punya apa? Adat tadi. Sebelum Islam datang ke Indonesia sudah punya adat yang disebut dengan waris bagi rata. Sehingga ketika mereka mendapatkan 2:1, yang perempuannya bisa-bisa nyantet. Iya enggak? Bisa-bisa perang saudara itu. Nah itu yang kemudian kita harus cegah, biar nggak perang saudara. Nah terus Mas, di sini dijelaskan. Jadi bahwa saya mengatakan adanya perbedaan zaman sebelum Islam datang dengan Islam datang waktu itu, perbedaan dalam pembagian waris, ya perempuan tidak mendapat warisan, kemudian laki-laki dapat warisan. Ini dijelaskan oleh Muhammad Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasitnya, bahwa itu tadi dijelaskan bahwa anak laki-laki 2 kali lipat bagian dari anak perempuan karena tanggung jawab anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Itu alasan beliau. Seperti menafkahi dirinya, anak-anaknya, istrinya dan lain sebagainya. Ini sering kita dengarkan. Kemudian pada masa jahiliyah perempuan tidak mendapat hak waris. Ini yang saya katakan tadi. Nah, selanjutnya bisa tidak, kan gitu kan? Kita mendapat warisan sama rata. Oleh karena itu di dalam slide ini, ya, la wasiat tali waris ini yang perlu kita ketahui dulu. Asalnya seorang ahli waris itu tidak bisa mendapat wasiat daripada orang tuanya yang meninggal. Tapi menurut menurut Fathul Qorib,
Wala tajuzul wasili warisi wa ingkana biba'di thuluth ila ayu jawizaha bakil warithati. Jadi di situ awalnya tidak diperkenankan seorang siapa? Ahli waris mendapatkan warisan, ya kan? Kecuali apa? Yang lain memperbolehkan. Jadi kalau asalnya ahli waris tidak dapat warisan, tidak bisa dapat wasiat. Kalau seandainya yang lain, yakni keluarganya atau ahli waris yang lain menyetujui seseorang mendapat wasiat, maka diperbolehkan. Ingat ini hukum Islam. Jadi tidak satu arah doang, tetapi punya opsi. Asalnya tidak boleh, menjadi boleh kalau mengizinkan. Dengan demikian, kalau andai kata, kan gitu kan? Ini kita kiaskan. Kalau andai kata seorang laki-laki yang dapat 2 dan perempuan dapat 1, ketika bersepakat, wis lah mas, mbak, kita bagi rata saja warisan kita kiaskan dengan wasiat. Yang wasiat tadi tidak diperbolehkan bagi ahli waris kalau tidak dapat izin. Nah sekarang kita kan sudah izin semua, sudah dapat izin dan sudah sepakat. Bagaimana kalau kita bagi rata? Boleh nggak? Saya kira boleh itu nanti. Kalau kita kiaskan dengan ketidakbolehan seorang ahli waris mendapat wasiat kalau tidak dapat izin daripada ahli waris yang lain. Tetapi kalau dia dapat izin dari ahli waris yang lain, ternyata diperbolehkan. Hal ini sama. Asalnya perempuan ya tidak boleh dapat sama dengan laki-laki. Tapi kalau yang laki-laki memperbolehkan, perempuan dapat sama dengan laki-laki, saya kira nggak jadi masalah. Dengan demikian dari sini bisa dijawab, boleh tidak? Boleh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisa Anda mendapatkan warisan sama kalau sebelum ayah kita, ayahmu, ibumu sebelum meninggal itu menghibahkan harta warisnya ke kamu, sehingga bisa bagi rata. Jadi sebelum meninggal, wes aku saiki arep ninggal, gitu di rumah sakit begitu. Saya sekarang mau meninggal. Mobilku, omaku, pekaranganku, silakan dibagi rata. Nah, waktu itu begitu dia ngomong, silakan dibagi rata. Wis tak hibahkan ke kamu, tak berikan ke kamu anak-anakku. Boleh tidak? Boleh. Ya sudah, selesai. Akhirnya dapat rata. Abah itu begitu. Abah. Jadi sebelum kami buat rumah itu, Abah jual apa? Tanah. Dapat 200. Ya kan? Dibagi 4 anaknya. 50, 50. Selesai. Ya, selesai. Nah, dengan demikian nanti kalau kamu tahu ada orang yang warisannya tidak dibagi ketika pada saat dia meninggal dan atau sudah dibagi tapi anaknya bertengkar, adabnya juga ada. Jadi yang aman itu bagaimana? Ya seperti ini. Dibagi dulu, nanti ketika meninggal, ya kan, dibayar hutangnya, dibayar pengasuh perawatan jenazahnya, wasiatnya dan sebagainya, nanti di kuburan sudah enak-enak, kan gitu. Selanjutnya yang nomor 3, solusinya adalah dengan menggunakan adat. Tadi saya katakan al-adatu muhakamah. Ya, adat masyarakat Indonesia membagi rata. Ya sudah, kita pakai hukum adat, kenapa? Kan gitu kan? Al-adatu muhakamah. Nah, berkaitan tentang adat meski ada singgungan singgungan syarat adat itu bisa diberlakukan kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran. Saya kira adat membagi waris dengan rata ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Ya karena tetap dibagi, cuman beda cara baginya saja. Itu begitu. Selanjutnya Mas. Nah oleh karena itu ini semacam ini. Jadi kakek itu meninggal, itu anaknya banyak, mewasiatkan tadi, ya, atau dikiaskan dengan wasiat tadi. Yang kedua, ya,
menghibahkan semua harta sebelum meninggal. Saya tadi sudah cerita, Abah tadi sudah melakukannya. Terus kemudian, nah yang selanjutnya adalah adat itu ya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan, nggak usah banyak-banyak. Silakan ditanggapi, ada pertanyaan. Jadi begini ya, diskusi kita kali ini adalah berkaitan tentang apa? Tentang wacana, belum doktrin. Dan saya tidak mau jadi doktrin. Ini hanya wacana. Jadi pemikiran saya. Bagaimana warisan itu bisa dibagi rata. Kan gitu. Nah, Anda sebagai santri tentu nanti ketika di rumah akan menyikapi perkara-perkara semacam ini. Kan gitu. Sehingga kita siapkan, insya Allah nanti berkelanjutan cara kita berdiskusi semacam ini agar update. Jadi fikih itu tidak mungkin membahas ini, kan gitu. Fikih klasik kita tidak mungkin membahas ini, tetapi kita akan coba nanti membahas permasalahan-permasalahan kontemporer atau permasalahan masyarakat yang notabene bisa kita angkat. Demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan, silakan ditanggapi. Saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Season selanjutnya adalah tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang mau bertanya, dipersilakan maksimal 2 pertanyaan. Ya, Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Dingsi, santriwati dari Ponpes Miftahul Falah. Ingin bertanya mengenai saya tertarik dengan cover pertama kali tadi. Nah, dari situ kan ada anak kecil yang diberi seperti kunci, iya. Yang saya mau tanyakan, apabila dalam suatu keluarga ayahnya meninggal, ada 2 anak, laki-laki dan perempuan, kan di situ kan mendapatkan harta waris, tapi kemudian dia itu ya istrinya mengandung calon anak yang ketiga. Apakah anak yang ketiga ini mendapatkan warisan dari ayahnya tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada lagi yang bertanya. Oke. Tidak ada yang tanya lagi ya. Saya jawab berarti ya. Sambil mempersiapkan pertanyaan. Saya langsung jawab begitu Mbak ya, Mbak MC. Oke, tadi saya mau mengatakan bahwa sebab daripada waris itu atau sebab seseorang mendapat waris itu salah satunya adalah nasab. Nah, anak yang ada di dalam kandungan sudah bisa dikatakan anak belum? Tentunya dalam kaitan ini belum dianggap anak kalau belum lahir. Sehingga dia harus ditunggu untuk bagi warisan itu, harus ditunggu anak itu lahir. Sehingga nanti pada gilirannya ketika sudah lahir, kok dia hidup, maka langsung mendapatkan warisan. Nah, sehingga apa jawabannya? Apakah anak di dalam kandungan itu tetap akan dapat warisan? Jawabnya iya, tapi ditunggu sampai dia lahir. Kenapa iya? Karena dia termasuk anak nasab. Itu jawabnya. Nah, kalau seandainya nanti dia meninggal, ya, lahir kemudian meninggal, otomatis bagiannya bisa diwariskan kepada kakak dan adiknya. Andai kata begitu. Oleh karena itu tadi ditunggu, ya kan gitu. Dalam kaitan ini nanti Anda bisa lihat itu ya. Jadi
hak-hak manusia, hak-hak seseorang, hak itu ada 3 macam kan. Ada yang doruriyah, ada yang tahsiniyah, ada yang satu lagi ada doruriyah yang yakni primer ya, kebutuhan primer. Artinya apa? Seseorang yang sudah dalam kandungan, ia juga punya hak. Hak primernya apa? Hak primernya adalah hidup. Selain hidup apalagi kira-kira? Itu tadi, warisan itu ketika dia lahir. Tapi ketika dia lahir dalam keadaan meninggal, tentu nggak bisa dia mewariskan untuk apa, kan gitu. Itu mungkin jawabannya. Silakan mungkin. Sudah cukup. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kepada Mbak Yuli. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yuli Nur Fajriah. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan ada 3 sebab seorang mendapatkan warisan. Nah, yang ketiga itu kan ada mualah atau orang yang menguasai. Itu maksud dan contohnya gimana? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita langsung tanggap-tanggapi aja ya, biar cepat. Jadi mualah itu siapa? Mualah itu artinya orang yang menguasai tadi. Kalau kita lihat daripada makna termnya kan gitu kan, makna istilahnya. Tapi kalau kita lihat praktiknya apa? Praktiknya tadi saya katakan bahwa mualah ini adalah seorang sayyid. Sayyid menguasai si budak, sehingga ketika dia si budaknya meninggal, ahli warisnya bukan ahli warisnya, bukan ibu bapaknya, tetapi siapa? Sayyid. Itu contoh dan praktiknya begitu. Nah, sekarang tidak ada. Mualah itu tidak ada sekarang. Kenapa? Ya tidak ada budak sekarang, kan gitu kan. Budak sudah dihapuskan karena budak itu melanggar hak asasi manusia dan Islam tidak memperbolehkan adanya budak. Budak itu ada di dalam Islam karena turunan tadi dari hukum yang dibawa oleh kaum jahiliyah, tapi kemudian nggak dihapuskan langsung oleh Islam, dihapuskan dengan cara pelan-pelan, ya nggak? Dengan cara itku rokobah itu, baik itu jima pada saat bulan puasa dengan sengaja nggak dibatalkan dulu, kemudian dengan apa lagi, membunuh, ya kan, membunuh orang dapat kafarat, memerdekakan, dan lain sebagainya, itu nanti ada semacam itu, sehingga sekarang tidak ada budak. Nah itu begitu. Mungkin ada lagi? Sudah ya? Ada? Nggak ada ya? Laki-laki, yang laki-laki? Tidak ada? Oke, terima kasih kawan-kawan atas diskusinya. Insya Allah kita akan lanjutkan kalau ada permasalahan yang notabene perlu kita bahas gitu. Silahkan Mbak MC, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan diberi ridho dari Allah dan diberi kemanfaatan dari apa yang kita sampaikan dan kita dapat tadi. Dengan dijawabnya pertanyaan, maka berakhirlah acara ini. Jika tidak ada yang bertanya lagi, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mengundurkan diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.